Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Gimana kabar Bapak Ibu Guru? Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dalam setiap aktivitas. Amin. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan program guru penggerak, khususnya pada angkatan keempat. Kali ini pengalaman yang saya akan ceritakan tentang pendampingan individu 0 di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pendampingan individu dilakukan sebelum lokakarya, seminggu sebelum lokakarya, dengan tujuan adalah untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dari lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu pertama adalah mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Proses pendampingan individu ini berlangsung 1 bulan sekali sepanjang proses pendidikan guru penggerak. Dalam setiap bulannya, pendamping akan mengunjungi sekolah calon guru penggerak selama kurang lebih 4 jam untuk mengamati kegiatan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di sekolah sebagai implementasi pembelajaran daring dan lokakarya serta mengajak mereka merefleksikan prosesnya. Tema pendamping individu 0 fokus pendampingannya yang pertama tentang diskusi tantangan belajar daring. Yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke informasi berikutnya tentang pendampingan CGP di wilayah Kabupaten Morowali angkatan keempat pada kelompok A2 terhadap CGP Ibu Nur Asia SPD, Ibu Munar, Bapak Muhammad Habibullah SPD, dan Ibu Tri Sudarti. Oke, kita lanjut. Salam literasi. Tentunya di dalam pendampingan ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu sehingga waktu yang sudah terjadwalkan dan saya memberikan apresiasi karena sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, Pak Muhammad Habibullah, calon guru penggerak yang begitu hebat. Tentunya selama ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Tentunya banyak hal-hal yang perlu saya gali pada Bapak terkait perjalanannya Bapak kurang lebih 1 bulan. Yang pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Menjawab apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, yaitu proses yang sudah berjalan 1 bulan ini adalah mulai dari pertama refleksi filosofi pendidikan belajar berulang, eksplorasi konsep tentang pendidikan PHD, kolaborasi mendesain perangkat pembelajaran sesuai konsep PHD, refleksi terbimbing demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman KHD, aksi nyata penerapan pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta eksplorasi konsep, kan ada diskusi berdiri, berkolaborasi, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta
kolaborasi nilai dan peran itu sendiri, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual tentang nilai dan peran Luar biasa ya, ternyata luar biasa yang sudah Bapak lalui selama 1 bulan terakhir. Yang kedua, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan yang sudah dicapai? Nilai dan peran guru sehingga memberikan pembelajaran lebih efisien dan efektif ketika kami telah alhamdulillah ini selama 1 bulan ini telah pencapaian kami Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan sarana prasarana? Untuk dukungan dari kepala sekolah, dan alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung sekali dengan program guru penggerak ini, karena dengan contohnya bahwa kami dikasih laptop 1 baru yang khusus supaya kita bisa lancar dalam mengupdate setiap tugas yang diberikan dari instruktur. Kemudian dari teman-teman sejawat, dan alhamdulillah teman-teman di sini juga sangat mendukung sekali Pak. Contohnya kemarin waktu saya meminta untuk mengadakan ingin mensosialisasikan tentang guru penggerak ini, dan mereka semua mendukung. Dia bilang iya Bu, kita siapkan waktunya. Kemudian dengan murid sangat berantusias sekali. Kemarin saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan guru penggerak, pelajar Pancasila, dengan pelajaran-pelajaran dari Ki Hajar Dewantoro. Itu mereka sangat antusias sekali. Lanjut kita kepada sarana dan prasarana. Alhamdulillah di sekolah ini Pak, untuk sarana dan prasarana sangat mendukung sekali. Kita mulai dari sarana untuk dari lingkungan, alhamdulillah orang tua juga, dari hubungan dengan orang tua paling murah. Setiap kita mengadakan suatu kegiatan dan sosialisasi, orang tua sangat mendukung sekali. Mungkin begitu Pak dari saya. Terima kasih. Oke. Baik Ibu Muna, kita selanjutnya pertanyaan berikutnya. Apakah dalam pembelajaran daring melalui LMS yang Ibu sudah kerjakan selama ini berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, selama saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini, semua tugas-tugas yang ada di LMS ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kami pun kerjakan dengan lancar, serta apabila ada virtual atau Zoom, kami juga melaksanakan dengan lancar. Namun ada sedikit kendala-kendala yang kami hadapi. Oke, berarti ada kendala. Kalau bisa Ibu sampaikan apa kendala yang Ibu alami selama pembelajaran daring ini? Baik, kendala yang selama ini kami hadapi, yang kami jalani selama sebulan terakhir ini, yang pertama tentang lampu, mati lampu, sering-sering mati lampu di sini. Nah, itu yang kendala utama. Yang kedua yaitu gangguan signal, jaringan lemah, sinyalnya lemah. Ya. Tapi walaupun seperti itu, kami berusaha, bagaimana usaha kami supaya kami bisa mengirim tugas ataupun bertatap maya dengan instruktur ataupun fasilitator jika ada virtual. Nah, kami
alternatif yang kami lakukan yaitu apabila mati lampu kami mencari jalan yaitu pengadaan genset. Nah, apabila tidak ada genset di tempat itu kami mencari di mana tempat ada genset supaya kami bisa laksanakan kegiatan ini. Yang selanjutnya mengenai jaringan. Jaringan biasanya apabila kami akan mengirim tugas yang ada di LMS ini atau apabila ada virtual, maka bila jaringannya lemah, sinyalnya lemah, maka kami mencari jaringan ke tempat di mana yang bisa kami jangkau, ada jaringannya. Ya, mungkin seperti itu barangkali. Berarti apa yang Ibu sampaikan itu luar biasa. Itulah CGP bisa mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pembelajaran daring ini. Kira-kira untuk solusi selain apa yang Ibu sampaikan tadi, apalagi solusi lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi supaya tidak ada hambatan yang terjadi dalam pembelajaran daring ini? Yang hambatan tadi kan macam mati lampu. Iya. Jadi saya berinisiatif walaupun belum ada genset di rumah, dengan mengikuti guru penggerak ini saya berusaha adakan pengadaan genset untuk persiapan mati lampu. Karena kita di Morowali ini kan sering-sering mati lampu. Nah, kedua mengenai jaringan sinyal, lemahnya sinyal. Jadi saya di rumah itu di samping saya menggunakan ini hotspot WiFi melalui HP ke laptop, juga saya memasang Orbit. Saya menggunakan Orbit di rumah biar jaringannya itu agak lemah, jadi saya tidak repot lagi pergi cari-cari jaringan di luar, di tempat lain. Oke, luar biasa. Hanya ingin saya sampaikan karena kendala mati lampu. Pada saat menyala lampu, kalau boleh saya sarankan HP dengan laptop agar dicas memang, sehingga pada saat mati lampu tidak ada hambatan untuk lowbat HP, lowbat laptop. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana rencana saudara. Saya pikir tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi pembicaraan kita hari ini tentang mengatasi masalah-masalah hambatan dalam pembelajaran daring bisa dilaksanakan sehingga dalam mengerjakan LMS bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Oke, kita beranjak pada pertanyaan selanjutnya. Oke, Ibu Nur Asia, luar biasa jawaban yang Ibu sampaikan kepada saya, memang luar biasa. Ibu berarti sudah memahami apa yang tertuang di dalam pembelajaran LMS. Selanjutnya, dalam pertanyaan ini saya ingin lagi menggali tentang kekhawatiran, harapannya. Apa saja kekhawatiran yang Ibu Nur Asia resahkan sebelum mengikuti PPGP secara daring ini? Ya, terima kasih. Kekhawatiran saya yang saya rasakan sebelum mengikuti PPGP secara daring ini ada beberapa. Yang pertama tentang pembelajaran di kelas, yang kedua tentang apakah siswa itu bahagia pada saat memberikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga tentang dukungan dari pimpinan, baik itu guru, peserta didik maupun sarana prasarana yang tersedia di sekolah saya, Pak. Kemudian kekhawatiran apa yang terjadi setelah Ibu mengikuti PPGP ini secara daring? Kekhawatiran saya setelah mengikuti program guru penggerak secara daring ini ada beberapa hal juga, Pak. Pertama, bagaimana saya membagi waktu yang begitu padat, meluangkan waktu yang sudah terjadwalkan sebelumnya untuk mengikuti program CGP ini. Kemudian tentang jaringan yang kadang-kadang hilang, kadang-kadang kurang bersahabat. Kemudian bagaimana cara saya membagi waktu antara tugas pokok saya sebagai seorang pendidik dengan tugas saya sebagai seorang CGP yang
biasanya tabrakan dengan waktu mengajar saya. Ya disinilah barangkali jadi kekhawatiran saya selama mengikuti program guru penggerak ini secara daring, itu barangkali Pak. Dari kekhawatiran Ibu sampaikan tadi, apa yang terjadi kekhawatiran itu? Kekhawatiran itu memang terjadi. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan dari kekhawatiran itu yang terjadi, tiba-tiba pada saat kita melakukan Zoom atau Google Meet itu tiba-tiba mati lampu. Karena di Morowali ini jadwal mati lampu tidak menentu. Entah itu faktor dari apa, tetapi kita tidak tahu juga, cuman jadwal mati lampunya tidak menentu. Dari mati lampu itu otomatis jaringannya juga melemah, hilang. Jadi kalau mati lampu jaringannya hilang. Kemudian ada juga kekhawatiran yang sudah saya rasakan yang terjadi pada saat kita mengikuti program, mungkin laptopnya kali yang capek mungkin. Jadi tiba-tiba laptop itu error, langsung blank, hilang semua. Jadi disitulah yang biasa yang membuat kita CGP ini biasa langsung down, tetapi tidak membuat kita patah semangat. Ada saja solusi yang bisa kita lakukan, entah menggunakan laptop teman, meminjam laptop, atau mencari jaringan. Itu solusi-solusi yang kita lakukan biasanya dari kekhawatiran yang kita alami, yang sudah terjadi. Oke, terima kasih Ibu sudah bersama dengan saya. Luar biasa, kurang lebih 4 jam kita tatap muka pada hari ini sejak pukul 13.00 sampai pukul 17.00. Luar biasa. Semoga Ibu tetap semangat, tidak ada perasaan letih, capek dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya memberikan juga apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Nur Asia yang sudah memberikan secara sesuai dengan pemikirannya berdasarkan LMS yang sudah dikerjakan kurang lebih 1 bulan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir tadi bisa memberikan refleksi di dalam menerapkan perubahan pembelajaran di sekolahnya Ibu, terutama di dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga atas kunjungan Bapak. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhnar SPD Dan saya Nur Asia SPD. Kami calon guru penggerak SDN 2 Bohonsuai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, siap melaksanakan transformasi pendidikan yang memerdekakan sesuai profil pelajar Pancasila.